Halo teman-teman, selamat datang di podcast gue. Hari ini gue mau ajak lo semua ngobrol soal sesuatu yang nempel banget sama hidup kita. Apalagi buat lo yang kerja di dunia kreatif atau profesional. Disruptive technology, disruptive innovation. Langsung gas. Disruptive technology itu bukan sekadar upgrade, tapi teknologi yang benar-benar ngegeser cara lama. Bikin semuanya lebih murah, lebih simple, dan lebih accessible. Contoh nyata, AI, cloud computing, blockchain, 3D printing. Dulu cuma khayalan, sekarang udah di genggaman semua orang. Brand gede yang udah full gas di disruptive tech, Catet, Apple, Amazon, Meta, Tesla, Virgin Galactic, Infosys, sampai Google dan Nvidia. Mereka udah ngerti banget. Kalau nggak adaptasi, siap-siap jadi fosil digital. Lebih dalam, ada yang namanya disruptive innovation. Ini bukan soal bikin produk keren doang. Ini soal mindahin produk mahal, eksklusif, jadi super affordable, dan semua orang bisa akses. Demokratisasi teknologi, bro. Contoh paling jelas, komputer. Dari zaman mainframe miliaran ke desktop laptop sampai smartphone yang sekarang bahkan dipakai anak SMA buat editing video Vampaka. Tapi selalu ada tantangan klasik, innovators dilemma. Mau tetap main aman dengan margin gede tapi pasar sempit, atau berani disrupt diri sendiri, bikin produk murah buat pasar baru walau margin tipis. Gua kaitin ke dunia kita nih. Sound engineering. Dulu rekaman album wajib ke studio mahal. Mixer analog, outboard gear, biaya produksi segunung. Sekarang, laptop, audio interface, plugin digital kayak FabFilter atau Waves udah cukup buat hasilin kualitas profesional. Bahkan AI mastering kayak Lander udah standar. Music. Dulu tanpa label gede, mimpi masuk radio atau distribusi internasional itu berat. Sekarang, upload ke Spotify, Apple Music, atau SoundCloud, tinggal modal koneksi internet. Lo bisa dapat audiens global, bahkan viral lewat algoritma. Graphic design. Dulu harus kuasai Photoshop yang berat, butuh spek PC tinggi. Sekarang, Canva, Figma, bahkan AI art kayak Midjourney, DALL-E, semua orang bisa jadi desainer. Bahkan buat bikin pitch deck startup juga tinggal drag and drop. Video production. Gila, dulu syuting mesti kamera ratusan juta. Sekarang, smartphone flagship gimbal udah hasilin cinematic look. Editing, CapCut, LumaFusion, bahkan AI editing, auto-cutting, auto-color grading. Efficiency naik, cost turun. Kedokteran, robotic surgery bikin operasi lebih presisi. 3D printing buat organ tiruan, AI bantu diagnosa lebih cepat. Telemedicine, konsultasi dokter dari rumah sambil rebahan pun bisa. Labor and heavy industry, dulu angkat barang manual, sekarang pakai robot warehouse, exoskeleton, sampai AI logistik buat mapping gudang otomatis. Drone pertanian bantu monitoring ribuan hektar dalam waktu singkat. Even di dunia finance and trading, kita juga ngerasain. Algo trading, bot trading, AI risk management, semua ngurangin human error. Bahkan retail trader udah bisa akses data dan analitik yang dulu cuma dinikmati hedge fund. Intinya satu, teknologi makin hari makin ngedemokratisasi. Dulu eksklusif buat elit, sekarang bisa dipakai semua orang. Tapi innovators dilema nggak pernah tidur. Lo mau nunggu ke disrupt? Atau lo yang disrupt diri sendiri duluan? Gue tutup dengan kalimat favorit dari Clayton Christensen. Masa depan itu nggak punya data. Data itu cuma cerita masa lalu. Kalau mau prediksi masa depan, pakai teori, pakai pola pikir. Think in patterns, not just data. Steve Jobs ngerti ini. Andy Grove di Intel juga ngerti. Pertanyaannya bukan apa yang kita lakukan, tapi gimana cara kita mikir biar nggak ketinggalan masa depan. Oke, segitu dulu monolog hari ini. Semoga lo semua dapat insight baru. Apalagi buat lo yang hidup dari kreativitas dan profesi yang dinamis, ini kunci buat bertahan di dunia yang makin cepat berubah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Gua pamit. Stay curious and stay disruptive.